Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial yang biasanya dipelajari oleh siswa-siswi SMA atau MA kelas 12 pada pokok bagian kompetensi dasar 3.1. Baik, langsung saja. Konten materi dalam video ini menjelaskan tentang yang pertama, teori evolusi, yang kedua, teori linier, yang ketiga, teori siklus, yang keempat, teori konflik, dan yang terakhir, teori fungsionalis. Baik, kita langsung saja memasuki teori yang pertama, yaitu teori evolusi. Terdapat beberapa tokoh sosiologi yang menjelaskan tentang teori evolusi. Di antaranya adalah Auguste Comte, Talcott Parsons, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tunis. Teori evolusi itu sendiri menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi dan berkembang secara lambat serta memiliki arah yang tetap. Alec Inkeles, seorang ahli sosiologi yang berasal dari Amerika, menjelaskan bahwa dalam teori evolusi terdapat 3 jenis. Yang pertama, ada unilinear teori, yakni perubahan sosial yang prosesnya terjadi secara bertahap dan lambat. Jadi, perubahan sosial menurut unilinear teori ini terjadinya secara lambat dan bertahap. Contohnya adalah perkembangan peradaban kehidupan manusia. Seperti diketahui bersama, bahwa perkembangan kehidupan manusia berawal dari berburu, meramu, bercocok tanam, hingga sampai pada tahap kali ini, yakni tahap modern, atau tahap produksi jual beli. Nah, proses-proses itu tentunya mengalami waktu yang sangat lama dengan tahap-tahapan untuk mencapai tahap seperti sekarang ini. Yang kedua, universal theory. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak melalui tahap tertentu. Jadi, kalau yang sebelumnya tentang unilinear teori menjelaskan perubahan sosial terjadinya secara bertahap, dalam universal teori ini perubahan sosial tidak terjadi secara bertahap. Contohnya adalah penduduk yang berubah dari struktur yang homogen atau struktur yang sama menjadi struktur yang heterogen. Perubahan itu terjadi tidak melalui tahap-tahapan tertentu, tapi hanya melalui satu tahap, yaitu transmigrasi. Baik, teori yang ketiga yaitu multi-line teori, di mana teori ini menjelaskan bahwa adanya sebuah kajian atau penelitian yang mendasari tentang perubahan sosial. Contohnya, terkait dalam perubahan sosial akibat virus corona. Nah, perubahan sosial yang terjadi di tingkat lembaga pendidikan saja terlihat bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Tentunya, keputusan ini diambil oleh pemerintah dengan melakukan beberapa riset atau penelitian bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dirasakan cukup efektif di dalam masa pandemi ini. Yang kedua, ada teori linier. Teori linier menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan mengikuti pola yang pasti serta mengarah pada satu titik tujuan. Nah, berikut ini adalah gambaran yang sering muncul terkait dengan teori perubahan sosial secara linier. Pada gambar terlihat bahwa anak panah mengarah ke dalam tahap-tahapan tertentu hingga mencapai satu titik yang paling tinggi. Contoh yang terjadi perubahan sosial dalam teori linier ini adalah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia terjadi secara bertahap. Yang pertama, mulai dari tahap penjajahan, tahap kemerdekaan, serta tujuan akhir bangsa Indonesia yaitu bisa mempertahankan kemerdekaannya. Yang selanjutnya ada teori siklus.
Tokoh yang menerangkan teori siklus ini diantaranya adalah Ibnu Khaldun. Teori siklus menjelaskan bahwasanya perubahan sosial diibaratkan seperti roda yang berputar dan tidak berujung. Dalam teori siklus, kebudayaan masyarakat tumbuh berkembang, hilang, lalu tumbuh berkembang, dan hilang lagi. Begitu seterusnya. Nah, berikut ini adalah gambaran terkait dengan teori siklus dalam perubahan sosial. Dapat dilihat gambarannya berbentuk seperti per atau roda yang melingkar dan tidak berujung. Contoh perubahan sosial yang dapat dikaji melalui teori ini adalah perubahan tren fashion. Coba deh kalian amati bahwa tren fashion yang ada saat ini pastilah sudah pernah ngetren pada zaman-zaman sebelumnya. Contohnya munculnya celana kulot atau celana cutbray. Sesungguhnya celana kulot sudah pernah muncul di tahun-tahun yang lalu dan kemudian hilang. Nah, saat ini muncul lagi. Begitulah sistematika daripada teori siklus perubahan sosial. Teori yang selanjutnya adalah teori konflik. Tokoh sosiologi yang menerangkan teori konflik ini adalah Ralph Dahrendorf. Teori ini memandang perubahan terjadi diakibatkan karena adanya sebuah konflik. Jadi, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu diakibatkan karena adanya sebuah konflik yang terjadi. Beberapa inti teori konflik diantaranya bahwa tiap masyarakat mengalami proses perubahan karena masyarakat tidak pernah puas. Yang kedua, tiap masyarakat memperlihatkan perbantahan dan konflik di segala bidang. Dan yang terakhir, akhirnya setiap masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Jadi, di sini dalam pokok poin ketiga dalam inti teori konflik sudah jelas bahwa masyarakat menyumbang disintegrasi atau perpecahan atau juga konflik. Dan akhirnya dari konflik atau disintegrasi tersebut terjadilah perubahan sosial. Contohnya adalah kasus hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Hilangnya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut terjadi dengan melalui konflik-konflik tertentu pertentangan antara negara Indonesia dengan Malaysia, hingga terjadi dan sampai pada Mahkamah Konstitusi Internasional. Nah, akibat konflik tersebut, akhirnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hilang dari NKRI dan merubah tatanan kehidupan NKRI. Teori yang terakhir yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi yang bernama Talcott Parsons. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang berlaku. Contohnya, bahwa masyarakat tidak puas dengan pimpinan daerahnya. Nah, biasanya masyarakat ini akan berusaha untuk mengganti pimpinan daerahnya. Nah, ketika pimpinan daerah tersebut diganti, maka fungsi-fungsi atau struktur fungsionalis masyarakat juga akan berubah. Nah, perubahan sosial ini disebabkan karena adanya pergantian pemimpin itu disebut teori fungsionalis. Nah, berikut tadi penjelasan tentang teori-teori perubahan sosial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.